Pada tahun 1988 terjadi kasus pembunuhan berencana yang menewaskan satu anggota keluarga di kawasan Doli, Surabaya, Jawa Timur. Otak pembunuhan tersebut didalangi oleh Sumiarsi dan 5 anggota keluarga lainnya yang dilatar belakangi oleh utang piutang. Bagaimana kronologinya? Simak terus video ini sampai habis ya. Tapi jangan lupa di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sumiarsi lahir di Ploso, Jombang 28 September 1948. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin dan juga sangat terpuruk dalam hal ekonomi. Lahir dari keluarga miskin, Sumiarsi mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa mengangkat derajat kedua orang tua dan juga adik-adiknya. Dia ingin agar keluarganya nanti bisa menjadi keluarga yang kaya dan terpandang. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan menjadi kembang desa di daerahnya. Banyak pria yang ingin menjadikan Sumiarsi sebagai istrinya. Di antara pria yang datang ada satu pria yang menarik perhatian Sumiarsi, yaitu Suwadi. Selain berbudi luhur, dia sabar dan juga ngemong. Akhirnya mereka menikah pada usia Sumiarsi 15 tahun. Setahun kemudian lahirlah anak pertama Sumiarsi yang diberi nama Sugeng pada tanggal 15 September 1964. Meski sudah menikah dan mempunyai anak, Sumiarsi ingin menghasilkan uang sendiri. Ia ingin sekali merantau ke kota Jakarta, tapi keinginannya ditentang oleh suaminya. Besarnya keinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri inilah yang menjadikan rumah tangganya dengan Suwadi goyah. Suwadi yang hanya bekerja serabutan tidak mampu menaikkan derajat keluarganya, sehingga dia dan Sumiarsi sering cekcok. Akhirnya mereka pun bercerai. Dan Sugeng yang kala itu baru berusia 2 bulan dititipkan ke ibunya, lalu Sumiarsi merantau ke Jakarta. Di kota Jakarta inilah Sumiarsi mengadu nasib. Dia bekerja sebagai penjaga warung makan. Karena gajinya di warung makan tersebut kecil, maka ia berusaha untuk mencari pekerjaan lagi agar ia bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang cepat. Karena si Sumiarsi ini mempunyai paras yang sangat cantik, dengan bantuan seorang kawan, ia bisa mendapatkan pekerjaan di klub hiburan malam di daerah Ancol. Di klub hiburan malam tersebutlah ia banyak mendapatkan uang tips dari para tamu. Dari uang tips tersebutlah ia rutin mengirimkan uang ke desa, dan rumah dia pun di desa yang dulu dari gedek atau anyaman bambu dibangun menjadi rumah yang bagus. Bahkan rumah Sumiati ini sudah mampu menyamai rumah Pak Lurah. Jadi rumah Pak Lurah itu waktu itu adalah rumah yang paling bagus di desanya. Dan ia membelikan sepeda untuk anak laki-lakinya yaitu Sugeng, dan juga ia memberikan perhiasan seperti kalung, cincin, dan juga gelang untuk adik-adiknya. Setelah membangun rumahnya di desa Ploso, dia pun juga membeli sebuah rumah di pusat kota Jombang, tepatnya di Jalan Gajah Mada, agar adik-adiknya ini tidak terlalu jauh jika pergi sekolah. Maklum pada waktu itu sekolah yang bagus itu berada di pusat kota. Saat bekerja sebagai hostess di klub hiburan malam ini, Sumiarsi banyak melayani lelaki hidung belang. Sumiarsi bertekad untuk tidak memakai perasaannya dalam melayani para tamu. Ia tidak ingin jatuh cinta pada lelaki manapun. Namun akhirnya hati Sumiarsi luluh ketika itu. Pada waktu itu ia bertemu dengan seorang pria bernama Hasan Winarya. Berkat kelembutan, ketelatenan, dan ketampanan pria keturunan Cina Lampung ini membuat hati Sumiarsi dimabuk cinta. Dari pengusaha kontraktor tersebut, Sumiarsi dibelikan rumah mewah di kawasan Senayan. Dan dari hubungan itu lahirlah anak kedua Sumiarsi yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Rosmewati. Rosmewati pun dititipkan ke neneknya di Jombang. Sumiarsi pun meminta kepastian hubungannya dengan Hasan Winarya. Karena tak kunjung dinikahi dan terus didamprat oleh istri sah dan anak-anak Hasan Winarya, Sumiarsi sudah tidak sanggup lalu memutuskan hubungan dengan Hasan Winarya. Setelah putus dari Hasan, dia memutuskan untuk kembali ke Jombang. Kembalinya Sumiarsi ke Jombang, banyak pria yang mencoba untuk mendekatinya. Di antaranya lelaki yang tertarik kepada Sumiarsi adalah Jais Adi Prayitno.
Duda dua anak tersebut terang-terangan ingin mempersunting Sumiarsi. Akhirnya hati Sumiarsi pun luluh dan ia pun menerima pinangan dari Jais Adi Prayitno. Setelah menikah dengan Jais Adi Prayitno, keduanya memutuskan untuk membuka bisnis esek-esek. Berbekal pengalamannya di dunia prostitusi, Sumiarsi memutuskan membuka bisnis esek-eseknya tersebut di Gang Doli. Karena Doli adalah kawasan pelacuran terbesar di Surabaya dan juga Asia Tenggara. Launching rumah bordir milik Sumiarsi dilakukan pada awal tahun 1975. Rumah 2 lantai berukuran 8 kali 15 meter yang terletak di Gang Doli nomor 2B ini diberi nama Happy Home. Diharapkan Happy Home bisa menjadi tumpuan hidup keluarga Sumiarsi dan juga Prayitno. Awalnya Happy Home hanya menampung 10 orang PSK saja. Yang membuat wisma ini berkembang pesat karena PSK di sana masih sangat belia dan cantik-cantik. Usianya berkisar 15 tahun. Kebanyakan PSK tersebut berasal dari kalangan tidak mampu dan mereka adalah korban perdagangan wanita yang terdesak faktor ekonomi. Tarif PSK di Happy Home ialah Rp25.000. Dari jumlah itu, Sumiarsi mendapat keuntungan 70%. Setoran 70% itu diolah lagi oleh Sumiarsi. 50% masuk ke kantong pribadinya, 10% untuk biaya makan dan juga kursus para PSK. Para PSK di Happy Home sekolah kursus kecantikan di daerah Pasar Kembang yang tak jauh dari Gang Doli. Karena Sumiarsi tidak ingin mereka selamanya jadi seorang PSK. Selain tamu dari kalangan biasa, Wisma Happy Home kerap didatangi oleh lelaki dari kalangan tentara. Salah satunya yaitu Letkol Marinir Purwanto. Ayah 3 anak itu punya jabatan penting yaitu sebagai Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut di Pangkalan Angkatan Laut Ujung Surabaya. Dan Purwanto pun kerap bersenang-senang dengan anak buah Sumiarsi. Kehadiran Purwanto membuat Sumiarsi sangat senang karena kehadirannya bisa sebagai pelindung wismanya. Maklum, dunia hitam seperti itu rentan berbagai kejahatan dan juga keributan. Semakin hari, Wisma Happy Home semakin banyak pengunjungnya. Banyak tamu berdatangan di wisma tersebut. Sumiarsi berencana untuk mengembangkan usahanya dengan membuka rumah bordir baru. Akan tetapi, uang tabungan Sumiarsi belumlah cukup. Suatu hari Purwanto mengunjungi Wisma Happy Home dan mengajak Sumiarsi untuk berbincang masalah bisnis. Ia ingin mengajak Sumiarsi untuk berkongsi. Purwanto ingin membuka rumah bordir seperti punya Sumiarsi dan nanti keuntungannya dibagi 2. Pucuk dicinta ulam pun tiba karena penghuni Wisma Happy Home sudah overload dan tabungan Sumiarsi belumlah cukup untuk memperluas usahanya. Akhirnya ia menerima tawaran Purwanto untuk berkongsi. Kebetulan ada wisma yang dijual pemiliknya karena bangkrut dan berjarak hanya 2 rumah dari Wisma Happy Home. Rumah bordir itu dibeli oleh Sumiarsi dan diberi nama Wisma Sumber Rejeki. Dari kesepakatan kongsi tersebut, Sumiarsi diharuskan menyetor uang 20 juta rupiah kepada Purwanto tiap bulannya. Dan apabila telat membayar, akan dikenakan denda sebesar 20-30%. Setoran kepada Purwanto ini setiap tahunnya akan mengalami kenaikan 1 juta rupiah. Mengelola 2 rumah bordir sekaligus yaitu Happy Home dan Sumber Rejeki membuat nama Sumiarsi atau yang lebih dikenal dengan nama Mami Rose sangatlah kondang di lokalisasi Gang Doli. Semalam ia bisa meraup untung sekitar 2 juta untuk satu wisma. Kalau bisnis berjalan normal, sebulan Sumiarsi bisa meraup untung sekitar 120 juta dari 2 wisma tersebut. Angka yang sangat fantastik untuk ukuran usaha di tahun 1980-an. Wisma milik Sumiarsi atau Mami Rose ini ramai pengunjung karena beda dari wisma yang lain di Gang Doli. Dikarenakan wisma milik Mami Rose ini mengadakan live musik seperti musik dangdut dan juga ada bartender di wismanya. Itu yang membuat para pengunjung di wisma tersebut menjadi betah.
Namun, bisnis prostitusi tetaplah rentan. Pernah sepi selama 1 minggu karena ada operasi oleh Polres Surabaya Selatan dikarenakan ada laporan penculikan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tersebut ditemukan di sebuah wisma di sana. Akibatnya, transaksi di Gang Doli menurun drastis. Mau sepi ataupun ramai, setoran hasil kongsi Mami Ros dengan Letkol Purwanto haruslah tetap berjalan. Mami Ros punya kewajiban menyetor 20 juta per bulan dari hasil keuntungan Wisma Sumber Rejeki. Pada saat liburan Ramadan, Sumiarsi sedang berbahagia karena kedua anaknya, Wati dan Sugeng yang selama ini tinggal di Jombang, akan liburan ke Surabaya. Anak-anak Mami Ros itu pun diajak keliling kota Surabaya seperti ke Seola, ke THR, dan juga ke KBS atau Kebun Binatang Surabaya. Namun pada saat bersamaan, Mami Ros juga bingung karena usaha rumah bordirnya sedang sepi. Dan pada waktu itu saat membayar setoran pun tiba. Pada saat itu uang setoran ke Purwanto kurang 5 juta rupiah. Dan ia pun mengajak anak-anaknya untuk pergi ke rumah Purwanto. Harapannya agar kemarahan Purwanto bisa mereda jikalau mereka mengajak anak-anak. Akhirnya kedatangan Sumiati dan suaminya beserta kedua anaknya yaitu Wati dan Sugeng disambut baik oleh Purwanto. Ketika Mami Ros atau Sumiarsi ini menyampaikan setoran yang kurang 5 juta, Purwanto melemah, tidak seperti biasanya yang marah-marah kalau setoran kurang. Ternyata pada saat itu ia sedang memperhatikan Wati dan ia sangatlah tertarik dengan putri Sumiarsi ini yang berparas sangat cantik. Dan keesokan harinya ketika Purwanto mengunjungi Wisma Happy Home untuk meminta kekurangan setoran, Purwanto mengajak bicara Sumiarsi. Dia mengatakan agar Sumiarsi tidak usah memikirkan kekurangan setoran, asalkan ada syaratnya, yaitu ia bisa menikahi Wati anaknya. Mendengar itu Sumiarsi langsung lemas dan tubuhnya gemetar. Sejak kejadian itu Sumiarsi terus berusaha menyelamatkan Wati yang berparas cantik dari sosok Purwanto. Takut putrinya diincar oleh Purwanto, akhirnya Sumiarsi pun menikahkan putrinya yaitu Wati dengan Serda II Adi Saputra, polisi yang baru saja lulus pendidikan sekolah calon bintara dan ditugaskan di Jombang. Wati dan Adi Saputro menikah pada penghujung 1986. Pernikahan tersebut bertujuan agar Purwanto tidak mengejar-ngejar lagi putrinya. Mengetahui Sumiarsi menikahkan putrinya dengan orang lain, Purwanto sangat marah besar. Dia terus-menerus menagih uang kekurangan setoran. Kalau ia tidak membayar, Purwanto akan melaporkan Sumiarsi ke kantor kepolisian dengan alasan memperkerjakan anak di bawah umur. Mendengar ancaman Purwanto, Sumiarsi sangatlah takut. Ia tidak ingin wismanya ditutup karena itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya. 8 tahun lebih kongsi Purwanto dan juga Sumiarsi di Wisma Sumber Rejeki. 8 tahun itu adalah saat-saat terberat bagi Sumiarsi. Wanita itu sering mengalami defisit karena Purwanto selalu meminta setoran dengan nilai yang naik tiap tahunnya. Bahkan keterlambatan pembayaran pun dikenai penalti bunga. Agustus 1988, saat setoran sudah mencapai 30 juta per bulan, belum termasuk bunga karena sudah melebihi tanggal 1, Purwanto memberikan deadline tanggal 15 agar Sumiarsi menyelesaikan semuanya. Sumiarsi sudah tidak kuat lagi. Suatu hari Sumiarsi mempunyai rencana jahat untuk membunuh Purwanto, dan rencana jahat tersebut diceritakan kepada suaminya yaitu Prayitno. Awalnya Prayitno tidak menyetujui ide Sumiarsi tersebut, tetapi karena dia tidak mempunyai pilihan lain, lelaki itu pasrah dan menyetujui ide Sumiarsi. Malam itu pukul 19.30, Sumiarsi dan juga Prayitno memanggil Daim. Daim adalah orang kepercayaan Sumiarsi. Daim juga sakit hati kepada Purwanto karena beberapa kali ditodong pistol sehingga berdarah-darah. Karena sakit hati itulah Daim juga terlibat di dalam rencana pembunuhan tersebut.
12 Agustus 1988, bertempat di rumah Sumiarsi, mereka berkumpul untuk menyusun strategi pembunuhan. Saat rapat, Sumiarsi juga memanggil Adi Prayitno yang kala itu sedang ada dinas di Surabaya. Sumiarsi juga mengajak Sugeng, anaknya, dan Nano, anak Prayit dari pernikahan sebelumnya, untuk ikut serta dalam rencana pembunuhan itu. Eksekusi pembunuhan berencana terhadap Letkol Purwanto dilakukan keesokan harinya pada tanggal 13 Agustus 1988. Pada saat itu Sumiarsi datang ke rumah Purwanto pukul 10 pagi. Kedatangan Sumiarsi dan juga Prayitno dianggap hal yang biasa karena kedua keluarga itu sudah saling mengenal baik. Karena itu Purwanto juga menemui mereka sendiri di ruang tamu. Istrinya Sunarsih yang sedang hamil lagi memasak di dapur, sedangkan anak Purwanto, Bismoko, dan Budi Prasetyo sedang bermain di depan rumah. Setelah merasa aman, 5 orang tersebut menghabisi Purwanto dengan memukul bagian belakang kepalanya dengan alu. Selain itu, mereka juga memukuli tubuh Purwanto hingga tulang iganya patah. Jasad Purwanto yang sudah tidak berdaya dibawa ke garasi mobil. Mendengar keributan itu, Bismoko dan juga Budi Prasetyo pun menuju garasi. Di sana mereka dipukuli oleh Adi Saputra. Ternyata mereka malah berlarian sambil berteriak. Salah satu di antaranya mereka kemudian ditangkap dan dipukul oleh Sugeng. Sunarsi, istri Purwanto, mendengar keributan itu. Lalu ia bersama Sumaryatun, keponakan Purwanto, lari ke garasi. Akhirnya Sunarsi pun yang tengah hamil dihabisi dengan cara dicekik. Begitu juga dengan Sumaryatun. 5 jenazah itu lalu dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu TAF milik korban dan membuang mobil berisi mayat tersebut ke jurang di desa Songgoriti, Batu Malang. Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Sumarsi, Jais Adi Prayitno, dan Sugeng divonis hukuman mati pada akhir tahun 1998. Sedangkan Adi Saputra juga dijatuhi hukuman mati di Mahkamah Militer 3 Surabaya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis dan jangan lupa saksikan terus video aku selanjutnya.